Anak dari keluarga yang kaya ketika gagal mereka akan tidak mudah menyerah. Sedangkan anak dari keluarga yang miskin ketika gagal mereka menyabotase diri mereka dengan kata-kata ya mau gimana lagi. Jangan nyalain eksternal deh. Ini tuh masalah internalnya kayaknya sih. Jadi sifat ketangguhan atau resilience itu tidak terpaku akan status sosial. Agreed. Resiliency ini kan kayak daya tarung lagi gitu kan, daya pegas ya, fight back gitu. Justru karena aku nggak punya, aku kepengin punya, aku usaha gitu loh. Mereka tidak menerima nasibnya sih gitu. Dan mereka terus berjuang. Karena aku tidak bisa ada masalah dan nggak segera diberesin. Menarik. Very resilient, very quick to recover. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je m'appelle Danang, elle s'appelle Cheryl. Oui, Ma chère, oui, enchanté. oui. Wow. Nggak Kali tahu ini yang kami lain kembali soalnya. dipertemukan lagi di Lintas Makna, di mana kami akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua. Oui. Hari ini kami akan bacakan komen dari salah satu teman Lintas Makna di episode ke-31 tentang hustle culture. Coba sorot mukanya Cheryl dong. Kalau ada yang setuju Cheryl gemes gini terus silakan tulis di kolom komen. Nanti pas dibuka-buka cing botak gitu. Tiba-tiba. Kayak Wong Fei-hung aja. Sininya botak, sini gondrong. Bisa lagi. Ya amit-amit jangan. Jangan dong. Gua maksudnya bisa mirip. Iya, masa Wong diangkat juga Fei-hung. botak anjir, aneh banget. Dari atmosfer gila. Dari atmosfer. Sejak adanya sosial media di zaman modern ini, makin banyak orang yang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Sekarang jadi banyak yang menjadikan nasib orang lain sebagai tolak ukur dari hidup seseorang. Kayak misal, kayak roket. Dia udah bisa beli mobil 2 aja. Kok gue baru 1 ya? Wow. Dia punya apartemen. Kok gue enggak ya? Karena dia punya 2 mobil. Lo punya 2 jet. Wih. Dia punya apartemen. Tapi lo jet set punya Kiki. istana. Iya. Istana Pinjem dari. bagus. Iya. Wah, mahal juga. Padahal sejatinya kemampuan dan kebutuhan orang itu beda-beda. Sampai-sampai mereka lupa arti bahagia. Gue yakin kalau pemikiran kayak gini menjamur di otak masyarakat, persentase depresi bisa makin meningkat sih. Orang bekerja berusaha untuk mencukupi hidup dirinya dan keluarganya, bukan untuk bersaing dan nyamain dengan orang lain. Nah, terkait komen di atas ada sebuah topik yang pernah rame di Twitter nih sebenarnya Mas Danang, katanya Dinda. Ada sebuah riset mengatakan bahwa anak dari keluarga yang kaya ketika gagal mereka akan tidak mudah menyerah. Sedangkan anak dari keluarga yang miskin ketika gagal mereka menyabotase diri mereka dengan kata-kata ya mau gimana lagi. Nah menurut Mas Danang gimana nih? Menurut Cheryl gimana nih? Ini menarik. Pengaruhnya nggak Mas mengenai status sosial dan mentalitas seseorang menghadapi kegagalan? Saya mewakili yang pernah miskin. Sekarang lebih saya ngerasain kok, saya makan KFC bisa kapan aja. Dulu susah loh. Iya. Kan? Mungkin saya orang miskin yang ngeyel kali ya. Iya, maksudnya kalau soal resiliency ini kan kayak daya tarung lagi gitu kan, daya pegas ya, fight back gitu. Justru karena aku nggak punya, aku kepengin punya, aku usaha gitu loh. Iya. Aku nggak ngerti ini kok bisa ada keramaian seperti ini tuh. Iya. I can't relate. Maksudnya kalau aku bilang aku orang yang miskin tidak. Kalau misalkan aku bilang aku orang yang kaya tidak juga. I mean I come in that sandwich. I feel like I'm just Cukup saja. Iya cukup buat aku ya gitu loh. Maksudnya bisa self sustaining. Iya.
gitu. Dan menurut aku itu cukup gitu. Nah itu dia maksudnya. Jadi ini sebenarnya si miskin Makanya dan kita coba kaya ini coba nggak- cari tahu dulu nggak sih yang kayak sebenarnya nih kok bisa ada yang punya perspektif Iya, kan kayak oh itu. kalau kayak lu punya prinsip fighting yang lebih karena lo pengen menggapai kekayaan itu kembali nggak kayak jatuh. itu menurut aku kayak gitu sih Mas. Enggak, yang aku tangkap justru itu satu. Yang kedua adalah karena lu punya backup banyak, jadi lu gagal nggak apa-apa. Gitu, jadi lu bisa bangkit lagi kapanpun. Sementara kalau yang Tapi ini sangat mengkerucut kepada satu poin doang. Mereka Gitu ya? akan Oke, tidak oke. mudah menyerah. Oke, Bukan oke. mereka lebih sering tidak enggak gitu. Mereka akan tidak mudah menyerah. Terus yang kalau misalkan dari keluarga yang miskin ketika gagal mereka yang kayak ya nasib. Intinya kan gitu. Si. Aku jarang banget ketemu sama orang yang mungkin lebih tidak se-privilege aku. Ya, Yang menurutku mereka tidak menerima nasibnya sih gitu. Dan mereka terus berjuang. Ya salah satu contoh yang bisa aku lihat ya dari asisten rumah tangga aku misalnya. ya. Aku mungkin karena aku juga menjalankan komunikasi yang baik juga Ya. kali ya sama dia. Misalkan lo aspirasinya apa? Aku pengen anak aku sampai kuliah. Jadi aku harus bekerja terus untuk aku bisa melakukan itu. Jadi perdebatan kami di sini sebenarnya ingin ngomongin Kita pengen kenapa ini ada ya? Iya. Oke, coba kita debatkan setelah kita melihat topik hari ini, Resiliensi resiliency. diri. Sepertinya topik yang pernah dibicarakan ini mengarah pada resiliensi. Tapi mari kita bedah dulu maksud dari resiliensi. Menurut Sheryl, menurut Pak Ari dulu deh. Sheryl dulu. Kalau gue kan tadi udah menyampaikan bahwa itu resiliensi ya setahu gue ya daya pegas ya. Maksudnya daya fight back gitu. Ya, Kalau misalnya jatuh bangun lagi gitu. Kalau Sheryl, menurut Sheryl tuh gimana sih resiliensi ini? quick to recover aja. Because it's something that I use on myself juga gitu. Yeah, How I yeah. view myself kalau misalkan aku lagi marah sama orang, lagi sebel aja gitu. Terus aku kayak penting gak sih? Aku yang ngerasa kayak 2 jam ternyata baru setengah jam. Terus aku langsung yang kayak lagi apa? Gitu. Aku bisa kayak gitu. Sebenarnya udah aku cerna dengan sangat mudah dan sangat cepat. Terus kalau misalkan orangnya belum balas lagi kayak oh yaudah deh gue tungguin lagi. Setengah jam kemudian yang terasa seperti 2 jam lagi. Jadi 4 jam in total ternyata baru kayak oh baru sejam berlalu dari kayak gue dibaca message-nya terus yang kayak hello, are you there? Bisa gitu ya? Yeah, that's how much I'm quick to recover karena aku tidak bisa ada masalah dan nggak segera diberesin. Menarik. Aku orang yang kayak okay there's an issue, what is it? Okay, give me like time to breathe and then let's talk afterwards. Itu menarik sih karena I don't kan wanna waste akhirnya my time feeling uncomfortable. Sheryl jadi jatuhnya ini ya menghargai small steps ya. Kalau untuk hal-hal gede juga Sheryl akhirnya misalnya nih ada sesuatu yang gede yang Sheryl pengen gapai gitu. Sheryl tuh menghargai small steps yang menuju ke sana juga ya karena Iya. kamu nggak mau berkutat di masalahnya kan. Karena ya itu sebenarnya itu kan small steps untuk katakanlah brand image kamu di luar udah gitu Iya. kebaikan di manajemenmu. Iya. Dan itu kan small step kan sebenarnya. Yes. Ya. Atau enggak with someone that I like gitu. Yeah, Misalkan yeah, I have a fight with someone that I'm in a relationship with, and then I will be like, ya aku nggak suka aja kalau misalkan kamu nggak cerita kamu kenapa. Oke. Misalkan kayak gitu kan. Habis itu nanti this person will go, okay, but I'm not ready. Oh ya udah. Kesel kan aku. 15 minutes after that I'm just like, so what are you doing? Very resilient, very quick to recover. Kalau What about Pak you? Ari, kalau tadi aku udah ya, sorry. Pegas Pak Ari. Kalau ditanya soal resiliensi diri ya, gue mengartikannya tangguh sih teman-teman. Tangguh ya. Tough. Jadi terbentur, benjol, lalu terbentuk. Bisa jadi terbentuk dari rasa sakit, bisa jadi terbentuk dari pengalaman, atau terbentuk dari lingkungan. Keren. Nah ini menarik nih karena dari awal tadi ini sebagai ini aja ya kita tutup yang awal tadi karena menurut kami tidak setuju ini masalah kaya atau miskin sama sekali. Tapi yang jelas ini nggak ada lagi ini tergantung orangnya. Ini tuh tergantung orangnya banget lagi nggak jangan kalau bisa kalau mau juga
Jangan nyalain eksternal deh. Ini tuh masalah internalnya kayaknya sih. Kayak Pak Ari bilang tangguh, Sheryl bilang quick recovery tadi. Kayak lu mau berkutat di masalah atau mau berkutat di solusi? Sheryl, kalau masalah tangguh berarti lu gimana pun badainya maju gitu. Gak gampang, betul. Sekali lagi, hidup itu tidak gampang. Pilihlah ketidakgampanganmu. Selintas fakta bermakna, kita hidup di era VUCA world. Yang selalu bergerak. Yang selalu bergerak. Which is volatile. Volatile, oke. Tidak pasti, uncertain, kompleks atau kompleks. Wow, kompleks atau kompleks. Dan ambiguous. Kita selalu berhadapan dengan tantangan dari luar seperti isu sosial, perubahan iklim, hingga tantangan dari dalam diri sendiri. Untuk itu kita perlu untuk memiliki karakter tangguh dan resiliensi diri. Menurut Sodigard, dalam bukunya Street Children, Lives of Valor and Vulnerability, tahun 2004 menjelaskan bahwa resiliensi adalah kapasitas individu untuk menghadapi peristiwa buruk, bertahan ketika menghadapi kesulitan yang cukup besar, dan tidak hanya mengatasinya tetapi juga menjadi lebih kuat. Jatuh 7 kali, bangun 8 kali kan? Ya. Gitu. Kalau misalkan kita tadi dari awal membaca salah satu topik yang hangat di Twitter, sebenarnya menurutku kayak dari tim CXO Lab dan kami, ya pokoknya kami merasa bahwa we stand in one perspective, which is jadi sifat ketangguhan atau resilience itu tidak terpaku akan status sosial. Agreed. Ya, cuma tetap aja nggak sedikit orang yang stres dan depresi karena situasi yang mereka alami. Betul. Menurut Mas Danang gimana? Ya, maksudnya you gave a lot of perspective ya. That sebelum ini gitu, sebelum aku tanya ini, bahwa dari Mas Danang dan aku pun itu tidak ada hubungannya sama strata sosial, karena menurut kami kegigihan dari seseorang itu benar-benar dimulai dari diri kita sendiri. Betul. Tanpa harus menghitung atau menerima faktor-faktor eksternal untuk memvalidasi siapa diri kita. Iya. Atau masa depan yang sedang kita perjuangkan. Itu gak ada hubungannya sama sekali. Iya, setuju. Si stres dan depresi itu mungkin ya pasti kita alamin ya, namanya juga hidup ya. Betul. Tapi dari bukunya Joe Dispenza aku baca, kalau lu nggak mau ngubah pikiran lu, nggak mau ngubah pola laku lu nggak akan berubah dari manapun tempat lu berada. Betul. Itu yang dilakuin sih. Nah kalau Sheryl sekelas nih, karena tulisannya kan, nah kalau Sheryl sendiri, padahal kan aku enakan punya rame-rame. banyak. Iya bener. Iya kan? Rame banget nih. Nah kalau Sheryl sekelas nih, menurut Sheryl, kamu tuh sudah punya resiliensi diri atau belum? Kalau kamu merasa kamu punya, gimana cara kamu melatih resiliensi diri kamu sehingga semakin semakin lincah lagi, semakin lentur lagi, semakin kuat lagi? Aku merasa aku orang yang cukup resilient karena when hardship comes, I try to always take it as a lesson. Okay. And then in just a few moments I take it as a lesson learned gitu. Because I have to keep moving forward. That's what I think. And if I have to take a break, I use that time to pause. Reminisce the times before, mengingat masa-masa sebelumnya, tapi I try to stay and keep myself in the present because I just want to keep moving forward. Itu adalah manifestasi untuk diri aku ya, gitu. Aku melihat hardship aku saat ini ya, gitu. Jadi ketika aku melewati masa yang sulit, ketika aku melewati masa yang menurut aku tidak mudah untuk dilewati, ya aku harus coba untuk reframe. Ketika aku reframe perspektifnya, bagaimana dari sisi lain ini bisa menjadi sebuah manfaat bagi aku, itu adalah proses dimana aku ngerasa, oh ya gue cukup resilient. Karena dari kesulitan itu, aku dapat mengolah itu untuk menjadi pelajaran yang baru, dan itu yang bermanfaat bagi aku. Menarik. Ya.
Jadi itu ya resiliensimu. Aku nggak inget apa aja yang tadi baru aku ucapin, tapi mungkin aku akan nonton lagi. Karena kayaknya kayak orang bener sih. Tapi itu bukan terasa dan terdengar benar sih, maksudnya segala macam kesulitan yang kamu hadapin ya emang jadi bahan bakar dan bahan pelajaran buat kamu supaya nggak kejebak di tempat yang sama, supaya nggak ngelakuin hal yang menurutmu nggak nyaman yang sama gitu di kedepannya. Iya. Tapi itu menarik sih, Amin. cara kamu menanggapi apa ya hal-hal apa waktu-waktu beratmu tuh ternyata menarik gitu. Terima kasih Mas Danang. Mas Danang gimana? Saya tuh kalau dibilang resilient ngeyel mah ngeyel gitu. Maksudnya bukan ngeyel dalam arti nggak mau kalau dikasih tahu terus nggak mau dengerin ya, walaupun kebanyakan kayak gitu. Tapi sekarang aku lagi ya gimana dah gitu. Lagi gimana deh, ya udah deh gitu. Lagi gitu aku. Oh ya? Iya. Nggak tahu, mungkin karena aku dulu terlalu kenceng kali ya. Jadi uratku terus sekarang jadi terlalu kendor. Aku kayak berusaha menemukan irama aku lagi supaya ada di tengah-tengah gitu. Bukan di tengah-tengah, ada di posisi nggak kencang terus, nggak lemas terus gitu. Tapi sekarang aku ada di posisi yang kendur tadi tuh. Aku benar-benar kayak kalau ibarat orang itu lagi di tengah laut di atas bannya tuh yang super nyaman, terus ada minum dan lain-lain gitu, dah gitu kayak ngambang gitu, minum ngeliat matahari, ya gimana deh, hanyut gitu. So you are very resilient though. When things don't go as planned, you try to reframe yourself and then choose to be relaxed Iya and accepting. iya mungkin aku lagi ada di posisi kayak gitu kali ya, terutama untuk rencana-rencana yang berhubungan sama bisnis. Iya, karena kan sebenarnya kan nggak harus semuanya itu mengerucut kepada hasil yang profitable. Profitable mungkin not a monetary subject, tapi secara profitnya you feel good, you're comfortable. Yeah, so I think you're very resilient, Mas. Mungkin aku daripada pakai KPI, kalau ini ngomongin teknis ya, kalau daripada aku pakai KPI, aku lebih ke OKR, objective and key result itu. Oke. Jadi kalau misalnya kita nggak dapetin Based on data and numbers. 100%, kita udah dapetin 50% kan. Oh ya udah, gimana caranya 50% lagi nih. Gitu. Jadi aku berusaha bikin sesuatu yang nggak mungkin, goalnya tuh nggak mungkin dulu. Jadi seenggaknya ya udah, kalau kita jatuhnya di atas gitu. Kalau aku sih kayak gitu, makanya kayak nggak tahu kalau timku bilang aku mungkin udah nggak sekeras kepala dulu gitu. Gitu. Kekehnya sih masih ya. Kekehi nggak? Pentol. Nah, ini ada selintas fakta bermakna nih soal pentol. Oh enggak deh. Menurut beberapa sumber, waktu terbaik untuk membangun resiliensi seseorang adalah saat masa anak-anak. Salah satu cara mengembangkannya itu melalui pengalaman yang bermakna dan berlintas. Aduh. Sehingga anak tahu batas dan kemampuan dirinya dan apa yang ia miliki untuk menghadapi masalah. Terdapat 2 faktor yang membentuk resiliensi dalam diri seseorang. Yang satu faktor resiko, yaitu adalah mengalami hal yang beresiko dapat membentuk resiliensi diri. Tapi juga mencakup hal-hal yang dapat menyebabkan dampak buruk atau menyebabkan individu beresiko untuk mengalami gangguan perkembangan atau gangguan psikologis. Yang kedua adalah faktor pelindung, merupakan faktor yang bersifat menunda, meminimalkan atau menetralkan hasil akhir yang negatif, yang cenderung dianggap negatif ya. Seperti individu itu sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Kalau dari selintas fakta bermakna di atas ya berarti ya, resiliensi dapat dibentuk secara perlahan dari masa kecil. Karena kita pun masih memiliki faktor pelindung seperti keluarga ataupun lingkungan atau diri sendiri, jangan-jangan gitu ya. Jadi kalau dari pengalamannya Sheryl gimana? Faktor dari luar apa yang mendukung dan membentuk resiliensi dari Sheryl? Kalau yang aku tangkap kan selama ini kayaknya keluarga kamu sangat suportif. Oh, tapi faktor luar yang aku inget tahu nggak Ya, apa? apa? Nunggu. Oh nice, maksudnya? Nunggu. And di waktu menunggu itu kan bagaimana cara aku bisa memproses pikiran aku. Mungkin ada sebuah kegiatan atau keputusan yang harus aku buat dan aku procrastinating dan lain sebagainya. Tapi di waktu nunggu itu
aku sebisa mungkin akan berusaha untuk menjawab semua to-do list aku gitu di kepala aku. Aku pasti punya list gitu di kepala aku yang kayak oh iya gue harus bagi otak gue untuk mikirin yang ini dulu gitu. Jadi kadang bengongnya aku orang ngeliatnya kayak jangan bengong. Tuh aku mungkin lagi ngitung di kepala aku. Aku lagi mencoba untuk kalkulasi ini 3 hari ke depan nih gue mau ngapain. Oh ya ini gue harus gini, gue harus ngobrol sama ini, gue harus ngatasin yang ini gitu. Dan itu membuat kamu juga jadi berusaha loh ya, berusaha sebisa mungkin untuk ya udah gue kalau bisa on time gitu. Iya. Oke, menarik. Oke, menurut selintas kata bermakna nih, kegagalan akan menarikmu jatuh dan ketakutanmu kepentok lagi, ujung lagi ngeliat lagi dari sudut dalam mata terus kayak lama dia kasihan. Mas Danang deh. Oke. Kayaknya mic aku nih kayak lu kebanyakan ngomong hari ini. Kegagalan akan menarikmu jatuh dan ketakutanmu yang akan menahanmu untuk bangkit. Pak Ari banget nih. Percayalah pada dirimu sendiri karena seekor burung tidak akan takut akan dahan yang patah karena ia tidak bergantung pada dahan, namun pada sayapnya yang dapat membuatnya terbang. Kecuali burung becek. Burung becek, tau pernah burung lepek gitu. Dia kagak bisa terbang. Mesti kepek dulu tuh. Dia tuh mesti tuh. Karena kalau enggak dia gitu deh, nggak bisa nangkep angin. Nah kita nih sebagai manusia yang sudah memasuki kehidupan sebagai katakanlah orang dewasa ya, kami di sini penuh dengan tantangannya. Mungkin anak-anak adik-adik di rumah mungkin yang nonton umurnya di bawah kami juga dengan kondisi kayak sekarang harus dituntut lebih dewasa juga ya. Biasanya ya. Dan buat orang-orang dewasa seperti kita nih Syekh, Amin. penting gak sih meningkatkan resiliensi diri menurutmu? What do you think? I mean, I think you should share with me. Aku harus. Karena aku tuh setiap aku kalau udah kayak jatuh gitu ya. Ibuku pernah ngomong, kamu tuh ngapain sedih? Kamu tuh ngapain ini? Ngapain kayak gini gitu. Aku tuh kan kalau udah sedih kan terpuruk ya. Kalau aku kayak ada bisnis atau apa gitu kayak gitu tuh suka kelihatan mukaku gitu di rumah gitu. Soalnya kan kalau keluar rumah kan berubah pakai kostum. Ibuku tuh selalu bilang, udah ini udah ada yang ngatur udah. Kamu beruntung ada yang ngatur. Kamu sial ada yang ngatur, orang ngejahatin kamu juga udah ada yang ngatur. Ini semua berkat izin, jadi ya sudah. Udah cepet bangun gitu. Udah gitu, itu sih. Jadi kadang-kadang resilience ini atau daya tangguh ini nggak harus, kalau menurutku ya harus ditingkatkan dengan cara kita usaha, ACC-nya bukan di kita gitu. Yeah. Kalau aku ya reframe tapi ternyata nggak ketemu, ya udah. Kadang-kadang kayak tiba-tiba dapat aja gitu. Maksudnya ini yang gue pelajarin sih. Ya itu emang kudu berserah. Karena yang nggak berbatas tuh Tuhan sih gitu. Kalau buatku ya gitu. Cool. Great. Nah, wow. Cool. Cool. Itu kayak aku cool. Weh, yoyo mama. Selintas fakta bermakna. Menurut Pak Bernard dalam bukunya Resiliensi What We Have Learned, mengatakan bahwa resiliensi diri dibutuhkan untuk memberikan pengalaman terhadap individu untuk menghadapi masalah dan kesulitan dalam hidup. Terdapat 3 hal di dalam lingkungan yaitu yang dapat membantu kita meningkatkan resiliensi diri, yaitu adalah caring relationship, dukungan cinta yang didasari oleh kepercayaan dan cinta tanpa syarat. Caring relationship dikarakteristikan sebagai dasar penghargaan yang positif. Contohnya seperti memegang pundak lalu mensupleksnya. Enggak dong, megang pundak aja, dipuk-puk, tersenyum dan memberi salam. Terus high expectation messages, harapan yang jelas, positif dan terpusat yang diberikan terhadap orang lain gitu. Dan itu bisa jadi petunjuk dan berfungsi mengatur harapan untuk perkembangan diri seseorang selanjutnya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan yang mendalam
dari orang juga meningkatkan resiliensi diri, membangun kepercayaan, serta memberikan tantangan untuk membuat seseorang menjadi apa yang mereka inginkan. Karena nggak mau ngecewain orang yang sudah berekspektasi itu biasanya. Menarik. Yang ketiga, opportunities for participation and contribution. Untuk mengembangkan kemampuan resiliensi diri, kita memerlukan curiosity, creativity juga, dan juga imajinasi. Yang terpenting adalah opportunities untuk melakukannya. Ini menarik. Hadirnya opportunities atau kesempatan-kesempatan memberikan kita pengalaman untuk melatih kemampuan problem solving yang juga pengambilan keputusan dalam menghadapi permasalahan. Dan ternyata opportunities itu bukan datang menurutku, tapi kita buat. Kita yang harus bikin celah. Atau we decide Iya. whether it's an opportunity, so you Bener. don't regret having a missed opportunity. Exactly, itu menurut kami loh ya. Kalau kamu punya pendapat yang beda silahkan tulis di kolom komentar. Dan ini ada selintas kata bermakna, saya baca dulu. Wah, bahasa Inggris nih. Kayaknya dari Insan nih, kameramen kita yang baru. Some people can't believe in themselves until someone else believes in them first. Wah gila, you are accepted in Gryffindor. Wow. Gryffindor. Aku rambutnya lagi jelek hari ini. No, it's good. No, Aku heran it's kapan. berminyak. Oke. Sama. Tapi kalau aku on purpose. Here it is, a conclusion by CXO Lab. Wih, conclusion by CXO Lab. Terbentur, benjo. Terlalu susah Terbentuk. Tan Malaka. Conclusion by CXO Lab, resiliensi diri erat kaitannya dengan kepercayaan diri, kemampuan dalam memecahkan masalah, dan juga kemampuan dalam menentukan pilihan, juga pilihan terbaik untuk diri kita sendiri. Banyak hal yang akan menguji diri di dalam kehidupan ini, yakin saja akan kemampuan diri sendiri. Karena setelah menghadapi suatu permasalahan apapun itu, kita perlahan belajar menjadi lebih kuat dan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Itu menurut CXO Lab. Yep. Ya. Melatih resiliensi tidak harus tangguh terus, tapi juga harus istirahat. Karena otot kalau tegang terus ya sakit, otot terlalu lemes ya sakit. Jadi saat kamu butuh daya, hadirlah ke yang maha daya. Kalau aku itu sih. Recharge, itu akan Recharge. menjadi quote Mas Danang setiap episode. Kayaknya 2 episode ke belakang tuh pas kita pakai baju biru juga ya. Iya. Itu kayaknya hubungannya sama itu sih. Iya. Ini tapi jujur 2 episode ini teguran buat aku juga sih, bahwa untuk gak harus keras terus gitu. Cool. Kalau dari Sheryl konklusinya, wah asik banget tuh, Mbak. Wih, lagi dong. Wow. Model. Ih gila pusing, Oke. pusing. Aneka yes, keren. Cita cinta. Gitu, yoi, Sheryl banget tuh. Kalau buat aku resiliency is very important because di dalam era yang sangat fast paced ini, menurut aku kita harus bisa menyesuaikan diri dalam beberapa situasi. Kalau misalnya ada momen dimana kita sudah mencoba sebisa mungkin untuk menyesuaikan diri tapi tetap gagal, ambillah itu sebagai pelajaran, karena mungkin suatu saat nanti kita bisa melihat itu sebagai kesempatan untuk tahu bagaimana cara face situation itu. And then that makes us even faster to recover. And I agree with muscles, just like working out. Kalau misalkan aku pertama kali baru workout intense, setelah sekian lama tidak melakukan itu, ya pasti besokannya aku sakit-sakit badannya. Tapi setelah kedua kali, ketiga kali, akhirnya malah crave di dalam tubuh aku adalah, hey, pengen kok gue ini sih bisa lebih banyak lagi setnya dan lain sebagainya. Getting better at something means practice, and resilience needs practice. Ya. Dan ini ya terakhir juga nih, sorry nambahin. Jadi jangan pernah ngebandingin sama orang lain terus ya. Kayak mungkin ada yang bilang Danang mah enak, Sheryl mah enak, gini. Lu juga enak kok.
belum tentu kami mendapatkan kenikmatan yang lu dapat gitu. Jadi ya silakan share dan ceritakan momen di mana kamu merasa mendapati permasalahan dan bisa mengatasi permasalahan tersebut dan bangkit lebih kuat. Dan hal apa aja yang menjadikan diri kamu lebih tangguh? Silakan tulis di kolom komentar. Saksikan terus Lintas Makna dengan topik-topik lainnya setiap hari Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk dengerin Lintas Makna di Spotify and Apple Podcast. Also don't forget to follow our social media accounts on Instagram, TikTok @Lintas Makna dan Twitter kami yang baru di lintasmakna_CXO. Jangan lupa dukung Cheryl untuk jadi FYP di TikTok. Yes. Follow Cheryl Yeah, Shanavia. please. If you watch this until the end, just search for my name with an A at the end. So Cheryl Shanavia. TikTok. Yeah. Bye.